warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksada TV, kembali lagi dengan Tas Buku, komunitas bedah buku. Perkenalkan, nama saya Wahda Nurlalita Fitriani dari semester 3. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Teluk Alaska. Pertama-tama kita akan membahas tentang identitas buku. Nah, buku ini ditulis oleh Eka Aryani pada Juli 2019. Isi buku 407 halaman, ISBN 97860550882. Bab yang pertama, kita akan membahas Anastasia Misa Bulan. Jendela yang terbuka, angin masuk mengibaskan rambut Ana yang ikal. Ana menghirup dalam-dalam aroma yang tak berubah. Masih sama seperti malam kemarin, dengan angin kencang yang menyapu setiap inci wajahnya. Terdengar seorang mengetuk pintu. Ana yakin itu ibunya. "Masuk, Ma." Pintu terbuka. Seperti biasa, Diana membawakan susu coklat untuk Ana sebelum tidur. Dia melihat anak kesayangannya, Anastasia Misa. Dia sedang mencatat di buku harian berwarna pink lusuh tersebut. Ana berhenti melakukan aktivitasnya, lalu meminum segelas susu yang diberikan oleh ibunya. Tak lama kemudian Diana pergi meninggalkan kamar Ana. Setelah Ana meminum susu tersebut, Ana menguap, lalu dia tidur di atas kasurnya. Satu hal yang dia tunggu yaitu kehadiran bulan dan bintang. Ana mengambil pulpen pink, lalu menyelesaikan kalimat terakhir yang dia tuliskan malam ini. "Selamat malam bulan, sinarmu sudah menyapa wajahku. Terima kasih sudah menemaniku malam ini. Jenguk aku setiap malam ya, karena aku sangat merindukanmu kalau kau tidak ada satu hari pun. Terima kasih." Ana menutup bukunya, lalu menyimpan ke dalam lemarinya. Bab yang kedua kita akan membahas Alistair Regan. Dentuman musik kencang, kelap-kelip lampu menyinari insan yang tengah asik menari. Seorang cowok tampan yang masuk ke dalam klub tersebut, lalu disambut riuh oleh teman-temannya. Cowok itu tersenyum manis, senyumnya mampu melumpuhkan setiap cewek. Namanya adalah Alistair Regan. Alistair juga memiliki geng, yaitu Iqbal, Andra, Alana, dan Tasya. Mereka dijuluki sebagai penguasa sekolah karena tidak ada yang berani kepada Alistair. Mereka berlima adalah biang masalah sekolah. Terakhir, Alistair mendapatkan masalah karena memukul ketua OSIS yang berani menghalanginya. Menurut Alistair, ketua OSIS itu merasa dirinya paling bersih dan suci. Bab yang ketiga yaitu teman baru. Semangat kelulusan berkobar di antara murid kelas 12, termasuk Anastasia Misa, cewek cantik yang terkenal dengan rambut kuncir dan jaket pinknya. Seperti biasa, Ana selalu menjadi orang pertama yang datang ke kelasnya. Namun tidak untuk hari ini. Dia mendapatkan seorang cewek yang tengah duduk di samping bangkunya yang bernama Bulan. Baru kali ini ada yang mau menyapanya. Kehidupan Ana berubah drastis beberapa tahun belakangan karena Tasya dan Alana menjauhinya dan bergabung ke grup Alistair. Dan semenjak itu murid-murid tidak ada yang mau menyapanya karena dia adalah korban bullying dari geng tersebut. Ana sangat canggung untuk memulai obrolan terlebih dahulu. Murid baru yang bernama Bulan ini sangat cerewet dan ramah, membuat Ana sedikit lega. Lalu Bulan menceritakan tentang dirinya, kalau dirinya itu adalah mantan ketua OSIS. Lalu Bulan melontarkan kata-kata, "Aku suka kamu. Kamu tuh diem-diem gimana gitu," dengan tampang yang sumringah. Ana hanya menjawab, "Oh gitu," sambil menundukkan kepalanya. Lalu Ana memerintahkan Bulan untuk duduk di tempat lain karena tidak mau ada masalah. Belum sempat mengatakan selesai, geng Alistair masuk ke dalam kelas dan menemui Ana. Alistair terdiam di samping Ana dengan tampang kesal. Cowok itu seolah-olah tidak suka keberadaan orang baru yang ada di samping Ana. Dengan tampang ala-ala bad boy, tidak membuat Bulan takut, malah dia sudah terbiasa membasmi hama seperti ini di sekolahnya dulu. Mereka tidak suka semua orang yang dekat dengan Ana, terutama Tasya dan Alana. Mereka yakin bahwa cewek
tercantik di sekolah adalah mereka, bukan Anastasia Misha. Terjadi percekcokan antara Alistair dan Bulan. Alistair mulai kehilangan kesabarannya, lalu Alistair menggebrak meja. Lalu Bulan memegang tangan Anna dan mengajak Anna untuk pergi ke lapangan. Alistair mengeratkan kepala tangannya, lalu memberi ancaman kepada Bulan. Bab keempat, marah. Setelah upacara selesai, Anna dan Bulan pergi ke kelas bersama. Saat sampai di kelas, Anna melihat mejanya penuh dengan coretan tip X yang tertuliskan yaitu, Anna Alistair, aku cinta mati sama Alistair. Alistair segalanya buat aku, tapi Alistair menolak aku beberapa kali. Anna melotot melihat tulisan itu. Anna berani bersumpah bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Tadi pagi mejanya itu bersih, tidak ada coretan sedikit pun. Lalu datang Tasya dan Alana mengolok-olok Anna. Anna hanya tersenyum, dia ingin marah tapi buang-buang waktu saja. Anna berusaha menahan amarah dan menutup dengan senyuman. Bu Ai, wali kelas 12 IPS 3, memasuki kelas. Setelah beberapa detik, Alistair dan kedua temannya masuk kelas lalu duduk di samping Tasya dan Alana. Bu Ai mempersilahkan Bulan untuk memperkenalkan dirinya. Ternyata dia adalah anak kepala sekolah yang baru di sekolah itu. Semua murid tercengang mendengarnya. Sebelum duduk, Bulan mengatakan kepada Bu Ai bahwa meja Anna telah dicoret-coret oleh seseorang. Tasya dan Alana pun tersinggir atas perkataan Bulan tadi. Bu Ai langsung melihat tulisan tersebut lalu menatap Alistair. Alistair langsung diberikan hukuman untuk membersihkan kelas selama 1 minggu. Alistair langsung membantah, dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Alistair mengepalkan tangannya dan sepertinya dia harus pasrah untuk kali ini. Sepulang sekolah, saat berada di gerbang sekolah, Anna merasakan ada perasaan yang mengganjal di hatinya. Dari ekspresi Alistair, Anna menyadari bahwa Alistair bukanlah pelakunya. Anna tahu bahwa Tasya dan Alana lah yang telah mencoret-coret bangkunya. Tiba-tiba Anna berbalik dan menuju kelas untuk membantu Alistair. Alistair kaget ketika Anna tiba-tiba ada di kelasnya. Dengan nada kasar, Alistair bertanya, "Ngapain kamu di sini?" Anna bilang bahwa dia akan membantu Alistair. Dan Anna bilang bahwa Anna percaya kepada Alistair bahwa Alistair bukanlah yang menulisnya. Alistair gak peduli. Lalu Alistair memerintahkan Anna untuk membersihkan kelas tersebut. Anna pun setuju. Lalu Alistair tanpa ragu meninggalkan tanpa bertanya sepatah kata. Entah kenapa ada rasa sedikit agak tega. Teman-temannya yang melakukannya malah cewek tersebut yang terkena imbasnya. Bab yang kelima, dia lagi. Setelah selesai, Anna tidak langsung pulang ke rumah karena ada hal yang harus dilakukan. Anna menaiki bus yang berhenti di depan sekolahnya. Dia duduk di dekat jendela. Tak lama kemudian, bus itu berhenti. Dia melihat Alistair menaiki bus. Lalu Alistair duduk di samping Anna. Anna terus mengalihkan pandangannya ke samping, melihat mobil-mobil dan orang-orang yang berjalan. Alistair menatap tajam karena hanya diam dan membuang muka. Alistair bertanya kepada Anna, apakah dia akan membuli Alistair karena dia tidak menaiki mobil? Anna menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mau jadi tukang bullying. Aku gak mau nyakitin perasaan orang lain karena aku tahu sakitnya kayak gimana." Alistair hanya diam dan tidak membentaknya. Tiba-tiba Anna berdiri dan hendak turun dari bus. Alistair langsung melihat ke jalan. Dia berangan-angan ini bukan perumahan ataupun jalan, lebih tepatnya hutan. Alistair langsung bertanya kepada Anna, "Kenapa turun di sini?" Tapi Anna tidak menjawab sama sekali. Alistair kesal dan langsung duduk kembali. Hari ini Alistair bangun kesiangan. Alistair langsung siap-siap dan membanting pintu dengan keras, langsung pergi ke sekolah. Begitu juga Anna. Anna kesiangan dan berlari kencang menuju bus sekolah. Di dalam bus, Anna melihat Alistair yang sedang duduk memakai earphone di telinganya. Dalam hati Anna, kenapa ada dia lagi? Ketika turun hujan,
dan rasa sakit. Anna menelan salivanya saat melewati Alistair yang sedang tidur di seberang kanan. Ada bangku kosong, dia pun duduk di situ. Anna mengeluarkan buku matematika yang sudah dikerjakannya tadi malam. Awan gelap mulai menyelimuti pagi itu. Cuaca kali ini tidak mendukung. Anna tersenyum karena dia membawa payung, sedangkan Alistair sangat kebingungan karena dia tidak membawa payung ataupun jas hujan. Anna turun dari halte bus dan mengeluarkan payung pink yang ada di dalam tasnya. Anna melirik Alistair. Anna menanyakan apakah dia mau bareng dengan Anna, tapi Alistair malah menolak dan merebut payung Anna. Dan Alistair memerintahkan Anna untuk memakai jas sekolah. Saat itu padahal hujannya deras dan angin kencang. Ketika Alistair hendak pergi, Anna pun memberanikan diri untuk memanggil nama Alistair. Sontak Alistair kesal, berani-beraninya dia memanggil namanya. Alistair pun mendorong Anna hingga lututnya berdarah karena terbentur aspal yang kasar. Sesampainya di kelas, Bu Ai memulai pelajaran matematika. Bu Ai menunjuk Alistair, tetapi Alistair tidak bisa. Lalu Bu Ai memberikan kesempatan kepada orang lain. Anna pun mengajukan diri untuk mengerjakan soal tersebut. Ketika selesai mengerjakan, Bu Ai bertanya kepada Anna, "Kenapa kakinya berdarah?" Alistair terkejut melihat kaki Anna berdarah karena ulahnya tadi. Rasa penasaran yang muncul. Alistair berjalan masuk dengan wajah kusut. Alistair menelpon Alana untuk menanyakan mobilnya masih dipakai atau tidak. Karena Alistair ingin keluar mencari udara segar. Alistair menelpon Alana untuk menanyakan mobilnya masih dipakai atau tidak. Karena Alistair ingin mencari udara segar. Ternyata mobilnya masih dipakai Alana dan Tasya. Alistair benar-benar sangat kesal. Otak pintarnya tiba-tiba mengeluarkan sebuah ide. Dia punya motor. Alistair bergegas mengganti pakaian dan bergegas keluar menggunakan motor. Ketika mencari angin, Alistair melihat Anna yang berjalan dengan pincang dan membawa nasi kotak. Alistair penasaran, lalu Alistair membuntuti Anna secara diam-diam dari belakang. Ternyata nasi kotak tersebut untuk para pengemis dan anak-anak jalanan. Saat Anna makan bersama dengan pengemis, Alistair ketahuan bahwa dia sedang mengikuti Anna. Malu untuk mengakui. Waktu berjalan dengan cepat, Anna menunggu kedatangan bus di depan rumahnya. Tiba-tiba sosok pria muncul mengendarai motor besar berwarna merah, seragam ditutupi dengan jaket hitam. Ternyata itu adalah Alistair. Alistair ingin mengajak Anna untuk berangkat bersama, karena Alistair ingin membalas budi karena sudah mengajari matematika. Anna pun menyetujui tapi was-was dengan ancaman Alistair. Mereka akhirnya berangkat bersama. Ketika sampai di jalan yang jaraknya agak jauh dari sekolah, Anna menepuk punggung Alistair, lalu memerintahkannya untuk berhenti. Sontak Alistair pun berhenti. Lalu Anna memberikan helm kepada Alistair dan berlari menuju gerbang. Jam pelajaran dimulai. Alistair tanpa sepatah kata pun dan langsung maju ke depan dengan tangan kosong. Lalu mengerjakan soal yang diberikan oleh Bu Ai. Dengan mudah Alistair menyelesaikannya. Bu Ai hanya mengedipkan mata, tidak percaya, lalu Bu Ai memberikan lagi soal kepada Alistair. Ternyata dia mengerjakan dengan mudah. Bu Ai bertanya kepada Alistair, "Siapa yang mengajarinya?" Alistair malu untuk mengakuinya. Dia pun memandang temannya yang lain. "Aku memang jahat." Anna memasukkan bukunya ke dalam tas. Alistair diam-diam mengikuti Anna. Setelah beberapa menit, dia pun berhenti di pohon pinus. Anna menuju ke sebuah gerbang berwarna hitam dan membukanya. Dia memasuki komplek pemakaman sambil berlari dan mengusap air matanya. Anna menceritakan keluh kesahnya di makam tersebut. Alistair menarik napasnya panjang, melihat Anna menyedihkan. Alistair yakin bahwa dirinya lah yang membuat Anna menangis terseduh-seduh. 20 menit berlalu, Anna mencium batu nisan ayahnya dan berpamitan. Dalam perjalanan, Alistair masih mengikuti Anna dari kejauhan.
Alistair melihat Anna malah duduk di pinggir jalan lalu membuka tas untuk mengeluarkan obat merah. Alistair yakin obat itu untuk mengobati kakinya. Ternyata salah. Obat itu malah diberikan kepada kucing yang tidak bisa berjalan. Setelah itu, Anna menuju rumahnya. Hal terakhir yang dilihat Alistair adalah dia mencuci mukanya terlebih dahulu. Alistair tahu bahwa Anna menyembunyikan kesedihannya kepada semua orang. Skandal. Alistair menghela nafas lalu bergegas untuk ke rumah Anna. Tanpa ragu dia mengemudikan mobilnya menuju rumah Anna. Sesampainya di sana ada yang aneh. Rumahnya sangat gelap. Alistair membuka sepatunya dan memanjat pohon besar agar bisa mengetuk jendela kamar Anna. Namun tidak ada jawaban. Perlahan tangan Alistair membuka jendela. Entah keajaiban atau bukan, jendela itu tidak dikunci. Alistair memanggil nama Anna, namun kamar itu kosong. Lalu Alistair mencari ID line Anna di grup kelas. Setelah menemukan ID line, Alistair menelpon Anna beberapa kali, namun tidak diangkat. Alistair menutup teleponnya lalu keluar dari kamar Anna. Keesokan harinya, Alistair menunggu Anna di depan rumahnya. Namun Anna tidak keluar-keluar dari rumahnya. Dengan hati kacau, Alistair langsung menuju ke sekolah. Lalu guru datang dan mulai mengabsen. Saat memanggil nama Anastasia Misha, Iqbal teman karib Alistair bilang kalau Anna sedang sakit. Alistair langsung membulatkan matanya. Bagaimana mungkin Iqbal bisa tahu keadaan Anna? Ada hubungan apa kamu dengan Iqbal? Alistair bertanya-tanya di dalam hati. Hubungan spesial. Malam ini bulan bersinar sangat terang. Anna membiarkan jendelanya tertutup saat dia sedang menulis. Anna menutup buku dan memangku dagu dengan kedua tangannya yang mungil. Dia berandai-andai jika ada suara ketukan di luar sana. Anna menunggu, namun tidak ada seorang pun yang mengetuk jendela tersebut. Setelah 3 jam, ada seorang yang mengetuk jendela Anna. Alistair sudah mengetuk beberapa kali, namun tidak ada yang membukanya. Dia perlahan-lahan mendorong jendela tersebut. Alistair kaget melihat Anna ketika Anna tertidur di atas mejanya. Alistair memanggil Anna dengan pelan, namun tidak ada jawaban. Alistair turun dari jendela lalu mendekati Anna. Dia memegang kening, tidak panas sama sekali. Senyum tipis muncul di wajah Alistair. Alistair beranjak pergi, namun tubuhnya berhenti ketika dia tidak tega melihat Anna tertidur di meja. Lalu Alistair mengangkat Anna tertidur lelap ke tempat tidurnya dan menyelimutannya. Sebelum pergi, Alistair mengambil secari kertas lalu menulis, "Lo tahu kita udah lakuin skandal 2 kali sama malam ini. Kalau lo nggak mau rahasia kita tersebar, ID line gue, Alistair Reagan, ditunggu." Pura-pura. Cahaya matahari menyilaukan mata Alistair. Alarm ponselnya sudah lama berbunyi. Tangannya menarik ponsel lalu mematikannya. Matanya langsung melotot saat melihat notifikasi di layar ponselnya. Anastasia menambahkan Anda sebagai teman ID Line. Alistair langsung membuka aplikasi Line, berharap Anna memberikan kabar, namun nihil. Alistair langsung mengirimi Anna beberapa pesan. Namun, jawaban singkat, padat, dan jelas yang didapatkan Alistair. Setelah beberapa menit, Anna mendapati ibunya di depan pintu untuk mencegah Anna untuk masuk ke sekolah. Akhirnya Anna menurut pada kata-kata ibunya. Karena Anna akan diancam kalau masuk sekolah, Anna tidak diizinkan untuk ikut camping. Setelah itu, Anna langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi dengan air hangat. Setelah selesai, Anna menggunakan kimono berwarna pink dan keluar kamar mandi. Betapa terkejutnya dia melihat Alistair sedang duduk di tempat tidurnya. Secara spontan dia menjerit dengan kencang. Dengan wajah kesal, Anna bertanya kepada Alistair, "Ngapain kamu kesini?" Dengan santai, Alistair menjawab, "Mau nengok yang lagi sakit, tapi kayaknya udah sehat." Sampai teriak kencang begitu, Anna langsung mengganti pakaiannya untuk dia kenakan. Kedatangan Alistair ke rumah Anna adalah untuk mengajak Anna ke tempat rahasia Alistair. Setelah setuju, mereka keluar dan menuju mobil Alistair. Ketika di dalam mobil, Alistair bertanya kepada Anna, apakah Anna tidak takut kedatangan Alistair tadi malam? Anna hanya terdiam sambil memutar bola matanya. Alistair bertanya lagi apakah Anna tidak takut kalau Alistair ngapa-ngapain Anna.
Akhirnya Ana jujur bahwa semalam Ana hanya pura-pura tidur. Kisah tersembunyi bunga mawar. Setelah 15 menit kemudian, akhirnya mereka sampai di tempat rahasia tersebut. Di sana hanya ada rumah kosong tua yang luas dipenuhi dengan bunga dan danau yang luas. Ana mencium bunga mawar merah yang segar. Matanya yang semu kembali segar lagi. Alistair bertanya kepada Ana, apakah Ana menyukai bunga mawar? Ana menjawab bunga mawar memang indah, tetapi keindahannya ada duri yang tersembunyi. Alistair bingung dengan ucapan Ana. Alistair menatap Ana, matanya yang indah, rambut panjang yang terurai, bibirnya tersenyum tulus membuat Alistair tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Ana menjawab pertanyaan Alistair bahwa dia suka bunga mawar meskipun sakit. Alistair menghampiri Ana sambil mengerutkan keningnya dan bertanya, kenapa sakit? Ana menjawab, karena aku pernah dikasih bunga mawar sama cinta pertamaku dulu. Pernyataan itu sukses membuat Alistair melotot kaget. Untuk Alistair berjalan menuju pohon besar yang rindang. Alistair bertanya, apakah Ana mau naik ke pohon? Ana menjawab mau. Setelah sesampainya di atas, Ana tersenyum sambil menikmati hembusan angin. Alistair menatap Ana yang tengah tersenyum. Dia mengambil floppy hat yang tergantung di atas paku. Tapi bundar berukuran mini itu masih pas dipakai untuk Ana. Alistair mengeluarkan buku khusus untuk menggambar. Ana memegang topi itu sambil tersenyum. Lalu Alistair memerintahkan untuk mempertahankan posisi itu. Lalu Alistair memulai menggambarnya. Setelah hampir setengah jam, Alistair memberikan sebuah kertas di sana. Terdapat gambar Ana tengah tersenyum memakai topi dengan rambut pendek. Ana bertanya, kenapa rambutnya pendek? Lalu Alistair menjawab, katanya Ana mirip dengan teman masa kecilnya. Ana menyangkal bahwa dia bukan teman masa kecilnya karena dia baru bertemu saat SMA. Untuk kesekian kalinya, Alistair merasa bahwa Ana adalah teman masa kecilnya. Lamunannya pun terpecahkan. Ana memanggil Alistair untuk mengajaknya pulang. Alistair menghembuskan nafas berat dan menyetujuinya. Sepanjang perjalanan, Alistair membungkam mulutnya, begitupun Ana. Lalu Alistair bertanya lagi kepada Ana, apakah dia teman masa kecilnya? Tetapi Ana selalu menyangkalnya. Mereka sampai di depan rumah Ana. Diana berdiri di depan rumah sambil berdecak pinggang. Sambil tersenyum kikuk, Ana masuk ke dalam rumah dan langsung mengurung ke dalam kamar. Entah apa yang akan terjadi di luar, dia yakin pasti Alistair akan dimarahi habis-habisan. Air matanya perlahan membasahi pipi. Dia berjalan ke lemari dan mengambil buku diary pink miliknya. Tangannya yang mungil bergetar, air matanya menetes saat dia menulis. Teruntuk Alistair Regan, maaf, aku tidak bisa berkata sejujurnya. Aku memang teman masa kecilmu yang selalu merindukanmu, memikirkanmu, dan melihatmu dari jauh. Namun tangan ini selalu tidak bisa menggapaimu sampai kapanpun. Dan itu membuatku menahan sakit seorang diri. Kau selalu menjadi cinta pertamaku, Alistair. Maaf, teman masa kecilmu selalu berbohong. Mengetahui bahwa kau mengingatku saja sudah cukup membuatku bahagia. Terima kasih. Kelebihan buku ini adalah ceritanya sangat menarik, membuat pembacanya untuk melihat terus dan membacanya. Dan untuk kelemahannya, banyak kata-kata kasar serta perilaku yang tidak baik untuk dicontoh. Terima kasih sudah menyaksikan bedah buku pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan selalu dukung channel YouTube Iksada TV. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.